Selamat malam netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini PDIP pertanyakan keseriusan Anies maju di Pilkada Jakarta. Apakah beliau ya mau turun kelas? Ini pertanyaan begitu kan ya. Jadi ini bukan soal masalah turun kelas atau bagaimana begitu setelah Anies Baswedan ya gagal untuk menjadi seorang capres di situ ya tidak masalah. Karena pada kenyataannya memberikan kontribusi besar kepada rakyat Indonesia itu masih terbuka lebar di situ begitu kan. Siapa tahu Anies Baswedan terjun kepada dunia politik, mereka bisa ya memberikan kesejahteraan. Itu paling pokok begitu kan ya. Maka dengan bahasa sekarang demi bangsa dan negara, demi rakyat Indonesia begitu kan. Ya, tidak ada masalah. No problem begitu kan. Jadi saya kira bahkan ya dari Partai Golkar, dari kader Partai Golkar, mereka mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan begitu ya. Ya, masa tidak turun kelas? Masa tidak turun kelas? Ini bukan soal masalah turun atau tidak, tetapi citra yang diberikan, amanah yang diberikan ya, dorongan yang diberikan oleh warga DKI Jakarta itu sendiri. Bagi Anies Baswedan santai-santai aja mereka begitu kan. Maka warga DKI Jakarta mendorong hari ini bagaimana Anies Baswedan untuk bisa segera maju ya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saya kira ini bagus begitu kan ya, bagus ini. Maka nampaknya bagi kami realitasnya begitu kan, sosok seperti Anies Baswedan harus benar-benar didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Pertama, karena mereka punya visi dan misi yang luar biasa, membawa kemaslahatan umat, artinya membawa perubahan terhadap masyarakat Indonesia. Ini PDIP pertanyakan keseriusan Anies maju di Pilkada Jakarta, apakah beliau mau turun kelas? Ini komentar dari netizen ya. Anies Baswedan harus terima tawaran PDIP asal dengan satu syarat, Abah tidak akan disetir oleh partai manapun yang mendukung Abah. Kalau bisa Abah berpasangan lagi dengan Caimin ya di DKI Jakarta, saya jamin 75% warga DKI Jakarta akan memenangkan Anies Baswedan dan Caimin menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini komentar dari Behmin atau Poskom di situ begitu kan. Iya memang nampaknya adalah ketika Anies Baswedan didorong untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, apalagi dengan Caimin, PKB dengan PKS, kalau mereka sama-sama mendukung Anies Baswedan, saya yakin dan saya yakinnya mereka menang telak. Karena apa? Karena di DKI Jakarta ya, satu, Anies sudah punya pengalaman, punya prestasi, punya wawasan, punya terobosan baru di situ begitu kan. Bahkan dikenang oleh masyarakat di Jakarta. Ini yang kemudian didorong oleh masyarakat dan relawannya begitu. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi? Kira-kira bahasanya seperti itu begitu. Maka kalau PDIP mau ya silahkan begitu kan ya. Karena ini kan bukan masalah soal siapa yang didukung, tapi soal bangsa dan negara ya. Masalah kepentingan pribadi oke lah Anies Baswedan dijadikan sebagai jargon oposisi untuk melawan bagaimana rezim dari seorang Prabowo dan Gibran dan bayangan-bayangan dari seorang Jokowi. Oke lah, tidak masalah, tidak menjadi masalah di situ begitu kan. Tampaknya ini akan menjadi kesusahan begitu kan ya bagi lawan-lawan Anies Baswedan kalau mereka ini terjadi ini. Yang kedua yaitu komentar dari Yu Hendry. Bukan soal gengsi turun kelas, rakyat Indonesia butuh Anies Baswedan. Nggak bisa Indonesia Jakarta aja dulu kami mendukung ya. PDIP aja mau usung malu, mau dilawan berat. Masa iya sebanyak itu pejabat nggak ada yang pro terhadap rakyat? Ini komentar kedua. Komentar ketiga, sebaiknya tidak usah Pak, kami tidak layak Anda pimpin. Biarlah Indonesia masuk ke abad kegelapan. Jangan ya kalau menurut saya pribadi. Justru kenapa ya Anies Baswedan untuk harus maju? Karena kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi? Dan sekarang begitu banyak warga DKI Jakarta yang curhat kepada Anies Baswedan, merindukan sosok Anies Baswedan dibandingkan dengan pemimpin Heru begitu kan. Ya beda dong begitu kan. Orang yang kemudian dipilih oleh rakyat dengan dipilih dengan hanya diberikan gubernur GV berbeda di situ begitu kan. Maka suara-suara itu muncul hari ini. Apa prestasi Heru? Apa yang dikerjakan Heru ya selama ini? Dulu kalau ada buzzer ya 1 bulan pekerjaan Heru ya itu melebihi dari pekerjaan Anies Baswedan selama 5 tahun. Pret. Saya kira itulah ya kelucuan dari buzzer dulu begitu kan. Tapi sekarang karena buzzer banyak yang kecewa pada Jokowi ya dan pada akhirnya buyar mereka, ambiar mereka. Ya sekarang
isu yang kemudian di Jakarta ya Heru mau gerjakan apa aja mereka sudah hilang mereka begitu kan. Artinya sudah tidak populer lagi begitu kan. Maka dengan cara-cara inilah kemudian banyak muncul spekulasi begitu kan di di warga DKI Jakarta. Ada yang mengatakan ya kepemimpinan Heru itu begitu kan tidak baik ya dibandingkan dengan Anies Baswedan. Maka banyak yang mengeluh di situ begitu. Maka dengan adanya seperti ini saya pribadi mendorong kepada Anies Baswedan untuk maju di situ begitu kan. Oke, kita baca dari Kompas ya. PDIP pertanyakan keseriusan Anies maju Pilkada Jakarta, apakah beliau mau turun kelas? Ini komentarnya. Ketua PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Yapraira mempertanyakan keseriusan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebab jika Anies maju dalam Pilkada Jakarta 2024, kata Andreas, itu artinya dia turun kelas dari calon presiden menjadi calon gubernur dalam dinamika politik Indonesia. Itu kan sudah jelas komentar mereka begitu. Tapi bagi kami adalah siapapun ini bukan masalah soal turun kelas. Ini bukan soal masalah siapa yang menjadi pemimpin, tapi soal bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi warganya sendiri. Memberikan yang terbaik pro terhadap rakyat begitu kan. Ya percuma mereka menjadi presiden 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan berkali-kali. Tapi toh pada akhirnya mereka tidak pro terhadap rakyat bagaimana? Ya kita lihat saja realitasnya bahwa Anies Baswedan menurut saya pribadi anak bangsa yang punya kontribusi besar, punya terobosan baru, punya gagasan baru begitu kan. Sehingga orang akan melihat ketika Anies Baswedan nanti menjadi seorang gubernur ya terpilih lagi, maka orang itu akan melihat tertuju kepada Anies Baswedan dibandingkan dengan seorang Prabowo. Maka saya katakan bahwa Anies Baswedan ya walaupun mereka seorang gubernur tapi mereka rasa presiden. Ya kita lihat saja realitasnya. Karena perkembangan global hari ini sangat luar biasa begitu ya. Bahkan apakah Pak Anies sendiri serius gitu maju ya? Maju. Karena beliau bukan dari orang partai. Apakah beliau sendiri mau turun kelas? Kata Andreas. Meskipun ya Pak Anies sendiri mengatakan bahwa banyak warga menghendaki beliau untuk kembali maju, tapi apakah beliau sendiri mau turun kelas dari calon presiden menjadi calon gubernur? Itulah ya bisa saja berubah. Ya bagaimana seorang Prabowo begitu kan? Sama dengan seorang Prabowo mereka. Prabowo dulu menjadi seorang calon dari presiden 2014-2019. Mereka kalah dan pada akhirnya mereka ikut kepada Pak Jokowi begitu kan menjadi menteri. Apakah mereka turun kelas? Tidak. Karena apa? Karena pada asumsinya adalah masyarakat Indonesia kita yang melihat bagaimana seorang pemimpin itu memberikan kontribusi besar. Mensejahterakan rakyat itu paling penting begitu kan. Saya rasa kalau seorang Prabowo samalah rekam jejak mereka. Semua orang butuh proses di situ begitu kan ya. Kecuali anaknya Jokowi di situ begitu kan. Serba instan satset jadi begitu kan ya. Satset yang menantunya jadi kader Gerindra. Bisa saja begitu. Nampaknya inilah yang kemudian kita lihat betul begitu kan. Meskipun Pak Anies sendiri mengatakan bahwa banyak warga yang menghendaki beliau ya, apalagi kata Andreas, Anies sudah punya modal sosial yang cukup baik untuk maju sebagai Pilgub DKI Jakarta. Bahkan ya Pak Anies kan sudah punya modal sosial dan arti incumbent ya atau petahana. Meskipun 2 tahun jeda tapi itu diisi dengan dia sebagai calon ya presiden, sehingga saya duga kalau survei dan beberapa survei menunjukkan modal sosial yang baik. Bahkan sementara itu, Anies mengatakan sedang mempertimbangkan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Sekarang, saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan. Sudah ada undangan dari partai politik. Ungkapnya usai menghadiri halal bihalal. Wow ya. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan sudah ada undangan mereka begitu kan. Artinya sudah ada satu partai yang kemudian menawarkan Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Wow, saya rasa apresiasi luar biasa begitu kan. Karena apa? Apalagi PDIP ya. PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Jakarta. Saya kira rugi betul begitu kan ya. Siapa kader PDIP yang mau disodorkan untuk menjadi gubernur di Jakarta? Tidak ada mereka begitu. Maka jalan satu-satunya adalah strategi politik dari PDIP adalah membuat kambing hitam di situ. Anies dijadikan sebagai bentuk oposisi, sebagai bentuk perlawanan terhadap Prabowo. Karena di belakang Prabowo ada bayangan-bayangan seorang Jokowi. Maka sebagai senjata awal PDIP harus ya menjadikan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Atau diusung mereka begitu kan. Sebagai senjata mereka.
Jadi kalau PDP tidak punya senjata untuk melawan Prabowo dan di belakang mereka ada seorang Jokowi, ya tidak mungkin mereka begitu kan. Ya kita lihat saja. Jalan satu-satunya adalah di DKI Jakarta harus bersatu, karena di DKI Jakarta itu adalah menjadi kota yang potensial di situ, dikit-dikit viral begitu kan. Maka saya katakan kalau Anies Baswedan jadi presiden, jadi gubernur, maka Anies Baswedan dianggap rasa presiden nantinya. Ya seorang Prabowo bisa saja ya hanya janji ini dan pada akhirnya mereka tidak begitu tepati. Kan APBN sekarang lagi lesu begitu kan, ekonomi kita lagi lesu. Lihat saja ke depan begitu ya. Ya jangan ya omon-omon doang begitu, lihat saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari podcast Rakyat ini.